kasih tim pemuji yang sudah melayani. Terima kasih banyak. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Haleluya, selalu bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Boleh dibilang Bapak Gembala minta saya melayani rada-rada mepet, saudara. Rada-rada mendadak. Ya, kami ada ketemuan hari Rabu yang lalu. Ya, ada persiapan untuk KKRP ya tanggal 19 Juli nanti ya. Tiba-tiba Bapak Gembala bilang, Pak Kris kosong nggak jadwal? Minggu di Bakat 2 ya. Wah, suka nembak-nembak emang Pak Gembala ini. Tapi puji Tuhan kosong saudara ya. Jadi hari ini bisa melayani. Nah, kita masih akan membahas hari ini tentang kuasa, pujian dan penyembahan saudara. Nah, tapi saya mau bahas lebih lengkap lagi begini. Ketika tema ini disampaikan oleh Bapak Gembala, kuasa, pujian dan penyembahan, ini sebetulnya masih tetap berhubungan dengan kuasa Injil. Ya, kalau kita bicara sebelumnya, tema sebelumnya adalah kuasa Injil, saudara ya. Nah, lalu disambungkan dengan kuasa pujian dan penyembahan. Artinya apa, saudara? Kita mau bicara bagaimana kuasa pujian penyembahan ini berhubungan dengan kuasa Injil, berhubungan dengan bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Amin, saudara. Ya, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu nggak apa yang menjadi isi hati Tuhan? Diam semua. Bapak Ibu tahu nggak apa yang menjadi isi hati Tuhan? Hah? Yang jadi isi hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Semuanya bilang jiwa-jiwa. Yang jadi isi hati Tuhan itu saya dan saudara. Dan terlebih mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin, saudara. Kenapa saya bilang isi hati Tuhan itu jiwa-jiwa? Karena begini, satu-satunya tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia bukan hanya untuk jalan-jalan ngerasain, oh ini yang namanya bumi, oh jadi manusia ini kayak begini gitu. Bukan Allah iseng dan kurang kerjaan, saudara. Amin. Tapi dia punya satu misi ya dalam hatinya yang dikatakan begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, itu isi hatinya Tuhan. Itu gairahnya Yesus. Itu kerinduannya Yesus. Dia datang hanya untuk satu hal itu, saudara. Ya. Meskipun dia tahu untuk satu hal itu yang harus dihadapi apa, saudara? Kematian. Kira-kira kalau saudara mau mencapai sesuatu, terus tahu, wah, untuk capai itu saya harus mati. Saudara berani nggak? Ya, belum tentu mau ya Bu. Wah, harus mati. Tapi Yesus karena di hatinya jiwa-jiwa, ya, dia tetap lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab misinya. Pertanyaannya gini, dia takut nggak? Ya takut. Buktinya apa? Dia berdoa di taman Getsemani. Ya, sampai dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah. Tapi dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 32, ya, Yohanes pasal 12 ayat 32, firman Tuhan berkata begini. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 32. Sudah ketemu? Yesus berkata begini, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, apa maksud dari ayat ini, saudara? Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Saudara, ayat ini pertama-tama sebetulnya adalah Yesus memberi
memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu tentang karyanya di atas kayu salib. Dia sebenarnya sedang bilang begini, nanti aku akan ditinggikan. Ditinggikan di mana? Di atas kayu salib. Dari bumi itu ditinggikan di atas kayu salib. Karena dia angkat sih, digantung. Ya. Tapi Yesus berkata begini, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang. Kenapa bisa begitu? Karena karya Yesus di atas kayu salib itu yang memberikan kemenangan, yang mengubah kehidupan. Kita yang harusnya mati diberikan hidup. Kita yang lemah dikuatkan. Kita yang miskin diperkaya. Itu kata firman Tuhan. Karena ada pertukaran di atas kayu salib. Dan ini harusnya menjadi daya tarik bagi banyak orang. Lalu yang kedua juga sebetulnya tentang bicara bahwa oleh karya Kristus di atas kayu salib ini, dia layak ditinggikan di atas segala-galanya. Filipi bilang begini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama, ya kan? Ya. Yesus diberikan nama di atas segala nama. Kenapa Yesus diberikan nama di atas segala nama? Karena ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Jadi perhatikan, kita mesti ngerti kalau kita bicara mau memuji menyembah Tuhan, dasarnya apa dulu? Bahwa Yesus memanglah layak ditinggikan di atas segala-galanya. Ya. Taat sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu katanya Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Nah saudara, kehidupan kita oleh sebab itu tidak bisa dilepaskan dari pujian dan penyembahan. Dengan satu kesadaran bahwa Yesuslah layak terima pujian dan penyembahan kita. Lalu juga yang kedua bahwa kayaknya slide saya nggak ada yang ganti ya. Sudah jadi nggak ngikutin. Ya, jadi gini, saudara, Alkitab berkata bahwa Yohanes pasal 4 ayat 23, ya, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Amin. Saya mau tanya dulu, di sini ada penyembah? Gak ada yang angkat tangan. Di sini ada penyembah-penyembah? Amin. Nah saudara, Tuhan cari saudara kalau saudara seorang penyembah. Ya. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Kenapa? Karena dari sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan menciptakan manusia bukan iseng. Bukan iseng, bukan kurang kerjaan. Ya. Bukan karena tiba-tiba bersin, hacu, ada Daniel tiba-tiba jadi gitu ya. Enggak saudara, semua dirancang sedemikian rupa, semua direncanakan. Nah tujuan Tuhan direncanakan apa? Karena Tuhan mau pada akhirnya nanti di surga ada penyembah-penyembah. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan Tuhan membeli semua orang itu dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Kita dibeli Allah berbagai suku, bangsa dan bahasa. Di sini nggak cuma satu suku kan? Ya, berbagai suku di sini. Nah, Tuhan membeli kita semua dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Untuk apa? Supaya nanti di surga ada penyembahan. Saudara pernah nggak datang ke satu ibadah gitu yang isinya benar-benar berbagai suku bangsa gitu? Lalu ketika memuji menyembah Tuhan suruh pakai bahasanya masing-masing. Sering. Jadi memuji dan menyembahnya itu beda-beda bahasanya. Ya. Kedengarannya gimana saudara? Bahasa apa ya, saya nggak tahu itu. Ya kan? Kelihatannya kayak kacau gitu ya saudara. Tapi sebetulnya dalam satu harmonisasi penyembahan, wow, itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan cari. Saya waktu
pelayanan di Thailand, saudara, kebetulan gereja itu gereja internasional. Ya. Waktu saya datang ke sana, mereka sedang merayakan ulang tahun gereja yang ke-30. Saudara. Ya. Nah, jemaatnya itu adalah di Thailand itu berbagai negara, bukan cuma suku-suku yang di Thailand, tapi berbagai negara datang di sana. Nah, karena perayaan ulang tahun, diminta begini, semua datang dengan pakaian dari budayanya masing-masing, gitu, negara masing-masing. Datang orang India, saudara. Ya, orang India yang wanitanya pakai sari, saudara. Ada kelihatan pusatnya sedikit, gitu, saudara. Nah, memang budayanya mereka kan, gitu kan. Lalu kemudian ada orang Pakistan, saudara. Ada orang Bangladesh, ya. Ada orang Thailandnya juga, ada orang Amerika, ada orang Malaysia, saudara. Macam-macam mereka pakai kostumnya mereka masing-masing gitu. Wah, ketika lihat itu lalu kita memuji dan menyembah Tuhan, saya terpikirnya bahwa wow, di surga mungkin nanti kayak gini tuh dia, gitu kan? Dari berbagai suku, bangsa dan bahasa, tapi semua menyembah. Nah, bedanya adalah begini, kalau kita di sini berbagai suku menyembah pakai bahasa masing-masing, kita bingung ini bahasa apa sih dia gitu ya. Tapi di surga nanti saya yakin semua saling ngerti. Amin. Ya? Ya. Amin. Semua pasti saling ngerti. Tapi ada sebuah harmonisasi yang luar biasa, kayak alat musik gini kan. Ada beberapa alat musik, beda-beda suara gitu. Tapi ketika semua menyembah bersama-sama menjadi satu kesatuan harmoni, saudara. Nah, itulah yang Tuhan cari, saudara. Ya. Nah, kita ada di tempat ini untuk dipersiapkan menjadi salah satu bagiannya. Amin, saudara. Amin. Nah, lalu hubungannya apa, saudara, dengan antara kita menyembah, dengan menginjil, dengan memenangkan jiwa-jiwa? Artinya gini, kita mesti ngerti sekali lagi isi hatinya Tuhan tadi, ya. Bahwa Tuhan datang untuk jiwa-jiwa. Dan oleh karena Tuhan datang untuk jiwa-jiwa inilah dia layak dipuji dan disembah. Nah, kemudian kita juga mengerti bahwa penginjilan juga adalah bagian dari itu tugas kita. Amin. Ya. Ini kalau saya perhatikan kan kabar baik ini kan, Roma ini kan bicara tentang orang-orang mana bisa tahu siapa itu Tuhan. Amin. Kalau tidak pernah ada yang menyampaikan, kalau tidak pernah ada yang membawakan kabar baik itu. Nah, sadarkah bahwa ini adalah tanggung jawab dan bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Nah, di kitab Yudas, saudara, kitab Yudas mengatakan bahwa penginjilan, saudara, adalah sebuah peperangan, saudara. Ya. Di kitab Yudas pasal yang pertama ayat 20-23 berkata begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Soalnya ketika Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana kita melakukan ini? Di dalamnya tentunya ada pujian dan penyembahan, saudara. Bagaimana kita membangun kehidupan kita? Ada mesbah, saudara. Ya. Kita membangun kehidupan kita sedemikian, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, terkoneksi terus. Amin. Senantiasa terhubung dalam apapun aktivitas kita yang kita lakukan. Selalu ada koneksi dengan Tuhan. Dan sambil kita lakukan itu, kata firman Tuhan, kita akan dibangun diri kita. Ya. Iman kita dibangun, saudara. Nah, sambil itu terus berjalan dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Artinya proses ini berjalan terus sampai kapan? Sampai nanti kita dipanggil pulang, kontrak kita udah habis, gitu ya, saudara. Pulang ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa. Ini lakukan terus. Tapi lanjutannya kata firman Tuhan ayat 22,
dalam proses sampai menanti kita kembali nanti pulang ke rumah Bapa, dikatakan gini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Maksudnya mereka yang ragu-ragu ini siapa sih? Mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang masih belum tahu selamat apa enggak ya. Mereka yang masih belum tahu nanti kalau mati saya kemana. Pertanyaan saya gini, yang ada di sini sudah tahu belum kalau saudara nanti mati kemana? Di surga, ya. Jangan-jangan yang bilang, oh kalau saya mati nanti saya itu pemakaman mana tuh? Pemakaman Curug gitu. Apakah cuma sampai ke pemakaman? Nah, saudara, kita mesti mengerti gitu ya, bahwa kalau Tuhan panggil kita pulang, Yesus bilang gini, aku sudah menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kamu gak usah khawatir ya. Tinggal nanti rumahnya gede atau kecil tergantung bagaimana saudara. Amin. Bagaimana saudara melayani dan beri yang terbaik bagi Tuhan ya. Nah, dikatakan tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara punya gak belas kasihan buat mereka yang terhilang? Wah, diam semua. Saudara punya nggak belas kasihan buat mereka yang terhilang? Masih ada nggak keluarga saudara yang belum kenal Tuhan? Jawabannya banyak tuh tadi. Ya kan? Pertanyaannya gini, kalau masih banyak yang belum kenal Tuhan, tanggung jawab siapa untuk mereka diselamatkan? Puji Tuhan jawabannya kita. Saya pikir, Pak Gembala, gitu kan enak tinggal menunjukkan. Saudara, banyak orang percaya ya. Ketika bicara orang-orang yang belum diselamatkan yang ada di sekitar kehidupan mereka, selalu, Pak Gembala tolongin dong, ini mertua saya, belum kenal Tuhan. Pak Gembala ini keponakan saya, Pak Gembala ini sepupu saya. Nah, semua orang di dalam hidup saudara kasih ke Pak Gembala, aduh maaf, bisa umurnya pendek Pak Gembala. Saudara, kesian bebannya ditaruh ke dia semua. Saudara, tugas gembala adalah membimbing saudara, amin. Memperlengkapi saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa diutus. Amin. Supaya saudara bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena menyelamatkan jiwa atau menginjil saudara adalah panggilan untuk semua orang percaya. Kata firman Tuhan begini, kamu telah menerima cuma-cuma. Amin. Saudara bayar gak diselamatkan? Gratis kan? Ya, kamu telah menerima cuma-cuma. Terima apa? Terima keselamatan. Maka firman Tuhan bilang gini, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Artinya gini, kamu udah diselamatin gratis. Sampaikanlah keselamatan itu juga kepada orang lain. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Lalu ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudara, kenapa harus ada kata-kata merampas mereka dari api? Karena gini, memenangkan jiwa bukan kayak balik telapak tangan. Memenangkan jiwa ada sebuah proses yang ya kalau boleh dibilang susah, saudara. Ya. Apalagi kalau hanya dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang belum percaya, yang terjual di bawah kuasa dosa, itu digenggam erat oleh musuh kita. Siapa? Iblis. Jadi ketika kita mau rebut mereka, itu bukan iblis. Ya terserah kalau kamu mau kesana silahkan. Iblis gak mungkin begitu saudara. Dia akan pegang erat-erat. Oh ini milikku, jiwa ini gak boleh kemana-mana. Maka kita harus rampas kata Tuhan. Ya, jadi merampas yang diperbolehkan adalah merampas jiwa. Merampas milik orang gak boleh saudara. Tapi jiwa-jiwa harus kita rampas. Tunjukkan belas kasihan katanya. Ya, jadi harus punya belas kasihan saudara. Berapa sering saudara menangis berdoa untuk mereka yang belum diselamatkan? Itu belas kasihan. Ya. Dikatakan tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Mereka yang masih terhilangkan hidupnya memang masih di dalam dosa. Kita tidak membenci orangnya. Kita tidak menerima dosanya, tapi kita mengasihi jiwanya. Termasuk misalnya kalau sekarang kita lagi marak kan bicara tentang apa saudara? LG
bete. Katanya kita orang percaya ini benci sama mereka. Kita nggak benci sama orangnya. Tapi Tuhan bilang bencilah kelakuan. Ya. Mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Kita nggak membenci orang, kita mengasihi jiwa mereka. Cuma kita menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Bukan hanya kesalahan, apa yang mereka lakukan adalah dosa. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita mengasihi jiwa. Pertanyaan, kalau ada orang yang kayak gitu masuk di sini, diterima apa ditolak, saudara? Terima, layani mereka. Tapi kalau mereka mau ngajar yang kayak gitu kepada jemaat, jangan dikasih. Itu, saudara. Ya, artinya kita terima jiwanya, saudara, kita mengasihi orangnya, tapi kita menolak perbuatannya, dosa-dosanya. Ya, kita harus selamatkan mereka. Nah, supaya kita bisa sungguh-sungguh dipersiapkan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa ini, sekali lagi, bangun hidup kita, diri kita dalam pujian dan penyembahan. Amin. Amin. Nah, karena di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Nah, pagi ini saya mau sampaikan beberapa hal yang penting. Kuasa dari pujian penyembahan yang akan memampukan kita menyampaikan kabar baik. Yang pertama, saudara, pujian dan penyembahan punya kuasa untuk memulihkan jiwa dan pengharapan kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Saudara pernah merasakan nggak bagaimana pujian itu memulihkan jiwa saudara? Saudara lagi letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi ketika saudara mulai memuji Tuhan, saudara mulai menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara merasakan kekuatan yang baru. Amin. Saudara, kata pujian, saudara, dalam bahasa aslinya salah satunya adalah todah. Todah, ya. Apa artinya todah, saudara? Todah itu artinya begini, tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Ya. Nah, saudara mungkin bilang ini, keadaan sulit suruh tetap bersyukur, aduh susah dong. Kalau bersyukur dalam keadaan baik kan gampang ya. Ya kok kalau lagi dapat rezeki gitu kan, haleluya, mukanya berseri-seri gitu kan, baru penuh dompetnya gitu kan. Ya bahkan mungkin bagaimana yuk kita pergi makan gitu kan. Gampang mengucap syukur. Tapi kalau lagi, aduh dompet kosong, tagihan mesti dibayar gitu kan. Ya. Kira-kira mukanya tetap berseri-seri atau lagi gimana gitu kan ya. Tapi saudara, ternyata gini, todah ini tetap bersyukur dalam keadaan sulit. Ketika kita melakukannya dalam pujian dan penyembahan ini, saudara, jiwa kita yang tadinya tertekan ya, itu bisa mengalami pemulihan. Contoh kasusnya apa? 1 Samuel 22 kalau saudara baca di situ ya. Kisahnya tentang siapa? Daud, saudara. Daud lagi dikejar. Saudara tahu nggak kisahnya Daud dikejar-kejar sama Saul? Ya. Daud dikejar-kejar, Saul nyuruh prajurit-prajuritnya nyari Daud, saudara. Ya. Saya di salah beberapa buku tafsiran mengatakan gini, berkali-kali Saul itu utus prajurit-prajuritnya untuk cari Daud. Bahkan ada satu kisah di mana katanya satu kota dibantai habis gara-gara dianggap menyembunyikan Daud. Saudara bisa bayangin nggak kalau satu kota dibantai, berarti prajurit yang nyari Daud berapa banyak? Banyak apa sedikit, saudara? Banyak. Di buku yang saya pernah baca dikatakan begini, Saul itu mengutus prajurit untuk nyari Daud. Prajurit yang diutus itu jumlahnya sampai 17.000, saudara. Saudara bisa kebayang nggak? Ya, Pak Ano sendirian dicari 17.000 orang. Gimana cara ngumpetnya, Pak? 17.000 yang nyari saya ini. Ya. Setengah mati, Daud berusaha ngumpet, saudara, kabur ke sana ke sini, betul nggak? Stres nggak kalau ditanya? Stres. 17.000 ini datang bukan mau ngasih duit, mau ngasih hadiah. 17 ini nyari dia untuk tangkap, bahkan kalau bisa bunuh, saudara. Wah. Nah, dikejar-kejar pinjol aja stres ya, Bu. Ini cari mau dibunuh, 17.000 orang yang nyari. Nah, udah gitu Daud kabur nih kan. Mau ngumpet, saudara. Tapi lagi kabur,
Alkitab berkata begini di 1 Samuel itu, berhimpun ya bersama-sama dengan Daud, ya ngikutin Daud, berhimpun orang-orang stres juga. Orang-orang stres, saudara. Dikatakan begini, ya. 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Lah Daud lagi susah. Terus yang ngikutin dia juga orang susah. Saudara lagi susah, terus aku mau ikut kamu dong. Kamu punya apa? Saya juga punya utang. Gua aja lagi dia pinjol, loh punya utang juga pengen ikut gua lagi gitu kan bahasanya saudara. Ya. Orang lagi susah terus diikutin sama orang susah. Dibilang apa? Orang-orang yang ikutin Daud ini bilang ini, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang dikejar-kejar pinjol, ikutin Daud. Daud bilang, aduh, gua lagi susah, malah tambahin susah lu ikut gua, ya kan? Lalu kemudian apa? Setiap orang yang sakit hati, aduh, saudara tahu nggak? Ada pepatah bahasa Inggris yang bilang begini, hurt people. Orang yang sakit hati pasti nyakitin orang juga kerjaannya, saudara. Bayangin, udah lagi stres yang ikut sama dia orang susah semua lagi. Orang yang nyusahin, bukan cuma susah, nyusahin saudara. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Aduh saudara, kalau pemimpin orang enak, orang baik-baik enak saudara, ya kan? Memimpin orang yang diberkati Tuhan, wah puji Tuhan, gereja bisa membangun, gitu kan? Tapi kalau memimpin orang-orang yang dalam masalah semua, aduh Tuhan Yesus tolong, gitu kan? Jadi pemimpin orang bermasalah, tambah bermasalah saudara. Daud lagi stres, tambah stres saudara, ya. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Aduh, bukan 1-2 saudara, 400 orang susah. Tapi baca Mazmur pasal 57 saudara. Mazmur pasal 57 ya. Dikatakan begini, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ya, Mazmur ini Daud yang tulis. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Tadi di 1 Samuel 22 dia bilang dia di gua Adulam. Ya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Saudara, dalam kondisi kayak begitu pun Daud tetap bisa menyembah. Dalam penyembahannya dia menaruh seluruh pengharapannya kepada Allah. Makanya kalau saudara baca Mazmur, berapa kali Daud berkata begini, bangunlah wahai jiwa. Mengapa engkau tertekan dan gelisah wahai jiwa? Bangunlah. Aku akan bersyukur kepada Allah sekali lagi. Wow, saudara, ketika Daud lakukan itu, diikuti sama orang-orang stres, saudara, tetap Daud selalu mendapat kekuatan yang baru. Jiwanya dipulihkan dan punya pengharapan. Ketika saya merenungkan gini, Daud bawa 400 orang stres ini gimana cara ngumpetnya ya? Lo bener gak saudara? Cara bersembunyinya gimana ya, bawa 400 orang lagi saudara? Saya benar-benar berpikir sama logikanya, Tuhan, ini bawa 400 orang ini dia ngumpet di gua-guanya segede apa ya Tuhan? Lo bener kan? Dia bawa 400 orang lo ngumpet di dalam gua. Saya membayangkan guanya segede apa Tuhan, 400 orang ini bisa ngumpet dan gak kelihatan. Ya. Tapi saya percaya juga mungkin begini. Oleh karena hubungan Daud dengan Tuhan, ujian dan iman yang dilakukan, 400 orang ini, saudara yang ikut dia, Tuhan bisa tutup dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga ketika Saul dengan prajuritnya cari, padahal ada di depan mata, semua buta, nggak lihat saudara. Amin. Ya. Menurut saya itu paling masuk akal tuh. Soalnya
Saudara bisa bayangin 400 orang ngumpetinnya gimana? Susah kan? Tapi saya percaya itu cara Tuhan. Pujian dan penyembahan akan memulihkan jiwa dan pengharapan. Sekalipun saudara sedang merasa kayaknya, Tuhan saya juga lagi susah gini, gimana saya mau menyelamatkan jiwa, gimana saya mau. Tapi ketika saudara ada dalam pujian dan penyembahan, jiwa saudara sendiri dipulihkan, pengharapan saudara sendiri dipulihkan. Lalu yang kedua juga, bahwa dalam pujian dan penyembahan, saudara akan menarik kemuliaan Tuhan tuh turun. Kisahnya apa saudara? Salomo dalam 2 Tawarik 7. Ketika Salomo bersama dengan tua-tua setelah dia membangun bait Allah, mereka menyembah. Firman Tuhan katakan mereka menyembah sampai berlutut, bukan hanya berlutut, sampai bersujud. Dan Alkitab berkata gini, tiba-tiba turunlah kemuliaan Tuhan. Saudara, mari bangun kehidupan pujian dan penyembahan kita sampai ketika saudara sedang memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, kemuliaan Tuhan turun. Amin. Amin. Dan dikatakan ketika kemuliaan Tuhan turun, kita nggak sanggup nengok ke atas, saudara. Mengangkat kepala kita nggak sanggup. Kenapa? Karena begitu kuatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Lalu yang ketiga, saudara, dalam pujian dan penyembahan ini yang penting juga. Ketika kita membangun kehidupan pujian dan penyembahan, maka ada kuasa pelayanan kenabian yang terjadi. Amin, saudara. Nah, ini penting dalam hubungan penginjilan. Ya, saudara mau menjangkau jiwa dan sebagainya. Ketika saudara membangun kehidupan pujian dan penyembahan, ada kuasa profetik, kuasa kenabian. Artinya apa? Tuhan bisa ngomong sesuatu sama saudara. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan kehendaki. Ada hikmat, ada penglihatan yang Tuhan bisa bukakan bagi saudara. Amin. Dan ini penting, saudara. Jangan dianggap bahwa ini nabi kan dulu doang, sekarang mana ada lagi nabi. Oke, mungkin titel nabinya sekarang tidak ada, tetapi kuasa jawatan nabi itu tetap ada. Ya, pendoa biasanya yang sering dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, itu kuasa kenabian, saudara. Amin. Pelayanan profetik, pelayanan kenabian. Dan ini penting, bagaimana gereja bisa bertumbuh, bagaimana saudara bisa menggunakan jiwa. Saudara harus terhubung dengan Tuhan sedemikian rupa dalam pujian dan penyembahan, sehingga profetik, nubuatan, kuasa kenabian bisa bekerja dalam hidup kita. Nah, ini penting, saudara. Tuh, ya. Lalu yang keempat, kuasa pujian dan penyembahan. Allah yang berperang ganti kita. Kitab 2 Tawarik pasal 20. Saudara tahu ini kisahnya siapa? Saya yakin udah disampaikan banyak kali. Saudara tahu kisahnya Raja Yosafat. Raja Yosafat dikurung oleh Moab, saudara. Ya. Dikurung. Secara logika gini, aduh, mati deh gue ini. Dikeroyok, saudara, ya kan? Dikelilingi. Dalam keputusasaannya, Yosafat mencari Tuhan. Dan ketika mencari Tuhan, disitulah muncul pelayanan kenabian. Tuhan bicaranya bilangnya begini, ya, maju di depan. Siapa yang maju di depan? Tentara? Bukan. Yang maju di depan adalah para pemuji. Nih, saudara, barisan perang paling aneh di dunia. Betul nggak? Barisan perang paling aneh di dunia. Namanya perang di mana-mana, yang ditaruh di depan adalah yang senjatanya paling mantep lah gitu kan. Paling bagus, betul nggak Bapak Ibu? Ya dong, supaya serangan pertama musuh kalah, udah menang kita langsung gitu kan tujuannya. Ini yang ditaruh justru kalau secara logika peperangan yang paling lemah. Datang ke depan, nyanyi, bawa trompet, ya, bawa musik kecapi, ya kan? Ya, ngadepin musuh gitu, sama musuh ditombak mati udah semua. Ya kan? Tapi ini yang Tuhan sampaikan, dan Yosafat punya iman yang luar biasa, bilang kepada semua, Tuhan suruhnya begini. Saya yakin gak gampang-gampang tuh. Rakyat juga ya yang disuruh begitu. Mungkin berkata gini, gila lu. Masa yang suruh maju di depan itu orang-orang yang bawa alat musik sama yang nyanyi sih? Logika nggak Bapak Ibu?
Apakah Yosafat ngomong langsung bilang, oh iya ya raja, siap gitu kan? Apakah langsung begitu? Saya yakin enggak. Saya yakin ada sebuah proses pergumulan yang luar biasa. Mungkin pemujian disuruh maju juga gini, raja gua gila, mati duluan nih gua. Bisa gitu nggak saudara? Bisa. Iya kan? Coba tim pemuji tadi suruh maju kan, siap-siap mati, lu duluan ya tapi ya gitu kan. Tolak nggak kalau Pak Gembala nyuruh? Gas terus. Gas. Wah. Gas kabur. Secara logika kan nggak masuk. Aduh raja, masa kita ini bukan tentara yang biasa perang loh. Kita biasanya ada di dalam bait Allah, nyembah. Kok disuruh maju di depan sih? Tapi Yosafat menguatkan mereka dan berkata, ini firman Tuhan dan Tuhan berjanji dia akan menyertai. Dia Allah yang setia. Mari naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya udah, akhirnya dengan saya yakin dengan proses yang gimana, mereka diyakinkan mereka maju. Maju, saudara. Dan Alkitab berkata ketika mereka bersorak-sorai, dikacau balaukanlah barisan musuh oleh Tuhan. Amin. Jadi mereka sebenarnya sempat perang nggak sempat perang, saudara. Mereka cuma jalan-jalan nyanyi-nyanyi. Sebenarnya itu kayak kebaktian Padang, saudara. Ya kan? Jalan, nyanyi-nyanyi, bersorak-sorak. Begitu sampai tempat musuh, udah kalah semua. Makanya firman Tuhan bilang, Allah yang berperang ganti kita. Amin. Wow. Enak ya Allah berperang bagi kita ya. Enak nggak saudara? Enak. Tapi sebelum Allah berperang bagi kita, Tuhan mau bikin saudara deg-degan dulu. Tuhan bilang maju, maju Tuhan. Saya nggak bisa ini loh Tuhan, maju. Berani nggak melangkah dengan iman, saudara? Amin. Maju dulu. Tapi secara manusia, ketika disuruh Tuhan maju, aduh mati gue, gitu kan? Logikanya kan pasti akan begitu, aduh mati gue nih. Tuhan suruh begini, mana bisa? Kalau pakai logika kita. Tapi ketika kita melangkah dengan iman, janji Tuhan dikatakan Allah yang berperang ganti kita. Wow. Saudara mau mengalami Allah berperang ganti saudara? Amin. Hidup dalam pujian dan penyembahan, melangkah maju meskipun secara mata kayaknya nggak mungkin, tapi melangkah dengan iman. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan hal-hal yang nggak terbayangkan, saudara. Amin. Nah begitu lewat baru, wah saudara akan soraknya lebih kencang daripada yang lain. Luar biasa Tuhan. Ya, karena sebelumnya kan ragu-ragu kan. Sebelumnya bingung gimana cara Tuhan, tapi begitu saudara lewat, Tuhan kita dahsyat. Amin. Ya. Tapi saudara nggak akan ada mujizat yang besar kalau nggak ada masalah yang besar. Amin saudara. Amin. Jadi jangan takut kena masalah. Karena kalau saudara masalahnya besar, pasti mujizatnya besar. Kalau saudara pengen masalah yang kecil, jangan heran saudara mujizatnya kecil. Kalau saudara nggak pengen punya masalah, saudara nggak pernah ngalamin mujizat. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi bagaimana saudara membangun kehidupan pujian dan penyembahan saudara? Kuncinya cuma dua. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23, tiba waktunya, sudah datang sekarang, orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana saudara hidup dalam pujian dan penyembahan? Saudara harus menyembah di dalam roh. Apa menyembah di dalam roh? Artinya hidup saudara harus sepenuhnya ada dalam pimpinan roh Kudus. Ya. Saudara tidak lagi dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh roh Kudus. Jadi setiap kali apapun yang saudara melakukan, tanya Tuhan. Tanya pimpinan roh, ikuti pimpinan roh. Dan baik yang kedua dikatakan dalam kebenaran. Artinya selalu pastikan hidup saudara benar menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku yang mendengar dan melakukan firman. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, itu kata firman Tuhan. Bangun kehidupan saudara sedemikian. Ketika saudara bangun hidup pujian penyembahan saudara, iman saudara dibangun, maka saudara dipersiapkan Tuhan untuk membawa kabar baik bagi mereka yang membutuhkan.
Bukan hanya sekedar membawa kabar baik, tapi ini firman Tuhan katakan rampas mereka, jiwa-jiwa itu. Amin. Amin. Kalau kita udah rampas, persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya gereja di tempat ini Tuhan izinkan mulai pembangunan dan sebagainya diperbesar. Amin. Kalau sudah diperbesar, butuh ada yang isi, betul nggak? Masa tempatnya udah gede, tapi kursinya masih kosong terus? Harus terisi. Bagaimana caranya supaya terisi? Saudara harus beritakan kabar baik. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan pakai hidup saudara membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus bilang gini, kalau aku ditinggikan, ketika saudara tinggikan Yesus atas karyanya yang dia sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan olehnya Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama, maka saudara akan dimampukan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena ketika saudara berkata begini, kelemahanmu, sakit penyakitmu semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, itulah yang akan membuat orang tersentuh, itulah yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Amin. Buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.